Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Wulania, kelas A semester 5, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kendari. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan observasi di TK An-Nasar. Adapun pertama yaitu bab 1 tentang pendahuluan. Latar belakang yang saya ambil di sini yaitu saya melakukan observasi untuk mengamati, melihat, serta menganalisis kegiatan dan seperangkat informasi yang dilakukan di TK An-Nasar. Nah, observasi ini mengenai standar kurikulum. Standar ini merupakan kesempatan-kesempatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya mengenai spesifikasi teknis dan kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, dan definisi-definisi untuk menjamin suatu jasa yang sesuai dengan yang telah dinyatakan. Nah, adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana standar kurikulum yang ada di TK An-Nasar. Adapun tujuan pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui standar kurikulum yang ada di TK An-Nasar. Selanjutnya, bab 2 yaitu mengenai observasi. Observasi di sini dilakukan di TK An-Nasar yaitu di Kelurahan Wewanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Adapun keadaan fisik dari TK ini adalah sudah cukup baik dengan kondisi yang kondusif, suasananya kondusif dalam artian baik dan mendukung sebagai tempat belajar yang tenang dan aman. Kemudian standar kurikulum. Di sini ada 7 standar kurikulum. Pertama, standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ini terbagi dua, yaitu standar kompetensi guru dan standar kompetensi siswa. Pertama, standar kompetensi guru berupa upaya kemampuan guru dalam meningkatkan aspek pertumbuhan pada anak didik dengan optimal, dengan menggunakan beberapa cara atau metode dalam mengajar. Guru ini juga diutamakan memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma M4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi, kemudian memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki pengalaman berbagai pendidikan atau anggota pengelola satuan pendidikan anak usia dini. Kemudian standar kompetensi anak usia dini. Standar kompetensi anak usia dini ini terdiri atas pengembangan aspek-aspek sebagai berikut, misalnya moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional dan kemandirian, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Kemudian standar isi PAUD, bahwa lingkungan materi standar isi PAUD ini meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan subtema. Tema dan subtema tersebut disusun sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak, dan budaya lokal. Pelaksanaan tema dan subtema ini juga dilakukan dalam kegiatan pengembangan melalui bermain dan pembiasaan. Tema dan subtema ini juga dikembangkan dengan memuat unsur-unsur nilai agama dan moral, kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, kemampuan sosial emosional, kemampuan fisik motorik, serta apresiasi terhadap seni. Kemudian ketiga, standar proses PAUD. Sesuai pengamatan yang dilakukan, standar proses perencanaan pembelajaran PAUD ada beberapa standar, yaitu standar proses perencanaan pembelajaran, standar proses perencanaan pembelajaran, dan standar proses pengawasan pembelajaran. Kemudian standar penilaian. Standar penilaian di PAUD ini adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai tingkat usia anak didik. Standar penilaian ini juga ada beberapa prinsip penilaian, yaitu teknik dan instrumen penilaian, mekanisme penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Nah, kelima, standar sarana dan prasarana. Adapun prinsip-prinsip dalam pengadaan sarana dan prasarana yaitu aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah, sesuai dengan tingkatan perkembangan anak. Kemudian, berdasarkan hasil observasi di TK An-Nasar, jenis prasarana yang tersedia adalah ruang kelas terdiri dari 3 ruangan, 1 ruangan kepala sekolah, 1 dapur, 1 ruang serbaguna, 1 WC umum, dan 1 WC guru perempuan.
Kemudian lanjut 6, standar sumber daya manusia. Nah, standar sumber daya manusia ini yaitu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, manajer, dan tenaga kerja lainnya. Kemudian 7, standar pengelolaan. Adapun pengelolaan yaitu mengenai perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Kemudian selanjutnya lanjut di lembar mencatat hasil kerja kelompok setelah pelaksanaan PLP 1 pada topik kultur sekolah. Adapun aspek pengamatan yaitu kegiatan 3S, yaitu senyum, sapa, salam, pengkondisian awal belajar, upacara bendera, penggunaan seragam sekolah, anjuran menjaga kebersihan, anjuran menjaga ketenangan, anjuran memanfaatkan waktu, tentang terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar, suasana di sekolah menyenangkan. Nah, dari aspek pengamatan ini ada beberapa yang sudah terlaksana, yaitu kegiatan 3S, kemudian pengkondisian awal belajar. Kalau upacara bendera tidak dilakukan karena tidak memiliki lokasi yang cukup luas. Kemudian penggunaan seragam sekolah terlaksana, anjuran menjaga kebersihan juga terlaksana, anjuran menjaga ketenangan, dan anjuran memanfaatkan waktu. Kemudian lanjut pada pencatatan hasil PLP mengenai topik struktur organisasi dan tata kerja. Di sini ada struktur organisasi dan tata kerja, ada bagan dan deskripsi tugas masing-masing, yaitu guru kelas ada 3, bernama Imrana SPD, Yulinda Sari, Hartati Hamid. Kemudian kepala sekolahnya bernama Nur Hayati dan operator 1 yaitu Dwi Eriati. Adapun lanjut mengenai pelaksanaan PLP, topik visi dan misi sekolah, semuanya sudah terlaksana. Adapun uraian deskripsinya yaitu pertama, visi mewujudkan generasi penerus yang berilmu, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dan kemudian misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu serta anak dapat menguasai umum. Kedua, mengetahui sesuai dengan tingkatan perkembangan. Ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang dapat menanamkan nilai-nilai Islam pada anak didik sejak usia dini, menciptakan suasana belajar yang sehat, aman, tertib, dan menyenangkan bagi anak, dan menanamkan akidah, akhlak, dan pengetahuan agama bagi anak-anak. Kemudian lanjut ke lembar 4 tentang topik kurikuler dan ekstrakurikuler. Di sini ada beberapa kegiatan kurikuler dan ada jadwal, ada pembinaan, dan setiap guru menjadi pembina kurikuler dan setiap siswa wajib mengikuti. Adapun keterangannya yaitu dari hasil observasi di TKA Nasar, ada kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setiap semester, namun dengan kondisi pandemi saat ini kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, lanjut ke bab 3 yaitu bagian penutup. Kesimpulannya dari laporan ini adalah pendidikan merupakan modal dasar untuk menyiapkan insan yang berkualitas. Seperti yang kita ketahui dari awal, pada dasarnya belajar harus berlangsung sepanjang hayat. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas, maka pendidikan harus dilakukan sejak usia dini, dalam hal ini melalui pendidikan anak usia dini. Untuk pengelolaan PAUD tidak mudah karena ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi, diutamakannya memiliki kualifikasi akademik sarjana, gurunya juga harus sehat jasmani dan rohani, memiliki pengalaman sebagai pendidik. Adapun sarannya yaitu dari hasil observasi yang dilakukan di lokasi menyatakan bahwasanya di TK Nasar sudah mencapai beberapa standar kurikulum PAUD dan hanya butuh beberapa dukungan di bidang sarana dan prasarana. Itulah hasil paparan dari laporan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.